Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudang pusaka berkualitas. Sobat, untuk di episode kita kali ini, karena kemarin tuh banyak sekali yang menanyakan tentang tombak cacing kanil. Nah, ini kebetulan kemarin kan saya ada tiga. Nah, ada tiga, tetapi yang dua ini masih belum saya warangkan Sobat. Tapi untuk yang ini sudah selesai saya warangi, dan sekaligus ini nanti saya akan membukakan sebuah majalah. Di sini ada pembahasan tentang tombak cacing kanil, yang mana ini adalah tombak bisa dikatakan sangat populer. Kon katanya tombak cacing kanil ini pun juga merupakan salah satu dari pusakanya Bung Karno yang berada di Tongkat Komando. Nah, mungkin sobat juga masih ingat bahwasanya kapan hari itu saya mendapatkan sebuah pusaka, dua buah pusaka yang terbungkus kain mori. Nah, salah satunya adalah tombak cacing kanil sobat. Nah, tombak cacing kanil yang ini sudah selesai saya buatkan warangka baru. Nah, jadinya seperti ini. Dia berada atau menghuni di warangka Tongkat Komando. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama, sekaligus nanti akan sedikit saya sedikit saya bahas juga tentang apa sih tombak cacing kanil itu dan apa sih tuah dari tombak cacing kanil itu. Baik Sobat BMC, kita akan melanjutkan. Nah, ini kalau kita melihat bersama-sama ini di hadapan saya ini ada sebuah artikel yang membahas tentang tombak cacing kanil dan juga tongkat kehormatan. Nah, ini seperti ini. Ini adalah beberapa dari bentuk-bentuk cacing kanil Sobat. Jadi mungkin berbeda dari looknya saja. Nah, kalau untuk yang ini, nah pusaka yang ini adalah salah satu dari tongkat komando. Kalau di dalam keterangannya di sini Sobat, ini adalah tongkat komando Bung Karno. Nah, seperti ini. Coba kita akan sedikit melihat dari pembahasan tombak cacing kanil ini. Salah satu dari jenis tombak istimewa adalah tombak cacing kanil yang diidam-idamkan oleh para kolektor dan juga penghayat Tosan Aji. Nah, ini cacing kanil biasa disimpan di dalam tongkat jalan atau tongkat komando militer dan juga kepolisian. Jadi kalau saya kapan hari itu mendapatkan tongkat komando, memang biasanya itu berada di kayak tongkat komando Sobat. Tetapi, nah untuk yang ini, untuk yang tongkat komando yang saya dapatkan ini, kalau Anda melihat, ini keduanya ini bisa dikatakan rumah. Rumah dari cacing kanil. Pusakanya cuma satu Sobat. Awalnya dia menempati rumah yang ini. Nah, lalu saya buatkan wadah lagi berbentuk tongkat komando Sobat. Kalau kita melihat seperti ini, kesan yang nampak dari kedua tempat ini seperti apa? Dari kedua wadah ini, antara yang wadah yang lama dan juga yang baru. Nah, ini kan kalau kita melihat seperti ini kesannya adalah sangat mistis. Nah, kesannya itu memang yang ditonjolkan adalah sisi mistisnya. Jadi apa ya? Kalau kita di desa-desa di kampung-kampung itu masih banyak para penduduk itu yang dia dalam merawat pusakanya itu memang pengen yang mistis-mistis. Tidak jarang dan juga sangat sering dijumpai bahwasanya di dalam perawatannya pun juga mereka menggunakan minyak mesik hitam, karena yaitu tadi mungkin ingin menampilkan dari sisi mistisnya pusaka. Nah kalau untuk saat ini Sobat, nah hal tersebut kalau untuk saya justru malah menambah ketakutan dari para pecinta Tosan Aji pemula, ataupun juga jika ada seseorang yang ingin menggeluti dunia Tosan Aji, tapi kalau sudah melihatnya kayak gini biasanya itu takut. Nah, ini kalau untuk saya selalu memberikan sebuah sandangan yang layak, selalu memberikan sebuah sandangan yang bagus, yang terkesan dari sisi mistik. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sandangan barunya Sobat. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Ini adalah tombak cacing kanil. Nah, ini adalah tombak cacing kanil. Coba kita akan melihat. Nah, ini untuk di looknya, look berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini looknya look 9. Nah, untuk di rumahnya aslinya. Nah, rumah aslinya itu dia berada di sini Sobat. Nah, kalau Anda melihat, ini dia berlubang. Lubangnya pun juga dia membulat. Nah, aslinya itu dia di sini. Nah, kayak gini. Untuk di handle-nya saya tak taruh di mana, sudah lupa saya. Nah seperti ini adalah aslinya. Nah, daripada kalau di saya gitu loh, hal yang kayak gini biasanya tidak akan saya pakai karena menampilkan dari sisi horornya, sisi mistisnya.
Akhirnya terus saya pesankan warangka tongkat komando, sobat. Dan warangka tongkat komando ini tidak seperti biasanya. Kalau biasanya itu saya memesannya kayu telesium. Nah, kalau untuk yang ini kayaknya mungkin kayu apa ini ya? Kira-kira kayu sawu atau kayu apa, tetapi dia berukir, sobat. Nah, ini dia berukir. Jadi saya ingin sesuatu yang beda. Nah, ini pun juga dia berukir. Nah, ini adalah bentuk dari pusakanya. Nah, kalau Anda melihat di sini, sobat, cacing kanil yang ini dia ada semacam kayak cap atau stempel seperti ini di pangkal bilahnya. Nah, ternyata yang seperti ini nih ada keterangannya, sobat. Coba kita akan membaca di keterangan dari majalah Keris ini, sobat. Nah, di sini saya menemukan sebuah artikel bahwasanya ternyata penanda seperti itu atau cap seperti itu adalah penanda bahwasanya pusaka tombak cacing kanil itu konon zaman dahulu ini ageman para bangsawan keraton atau keturunannya. Nah, ini selain itu pada tombak cis cacing kanil yang dipakai para bangsawan keraton dan keturunannya sering dijumpai cap berupa relief tulisan kecil cekung mendalam pada pangkal bilahnya. Nah, mungkin seperti ini. Karena saya dari 3 buah pusaka cacing kanil saya, yang 2 itu ada capnya seperti ini. Nah, cap cekung mendalam seperti ini. Yang 1 dia tidak ada. Nah, berarti kan memang pembuatan dari cap seperti ini pasti punya tujuan khusus, tujuan tertentu, atau juga menjadi sebuah penanda dari sang pemiliknya. Nah, itu tadi kalau di dalam keterangan di majalah ini adalah biasa dipakai para bangsawan keraton dan juga keturunannya. Nah, seperti itu, sobat. Nah, ini adalah bentuk dari pusakanya. Kalau untuk di pamornya, nah pamornya seperti ini, kayak pamor singkir, sobat. Jadi saya mempunyai 3 itu, yang 2 itu pamornya seperti ini. Nah, pamornya singkir seperti ini. Lalu yang 1 lagi itu pamornya pamor gubet atau buntel mayat, tetapi dia tidak ada capnya kayak gini. Nah, kalau yang 2 itu ada capnya kayak gini, cap cekung mendalam seperti ini. Kedua-duanya pamornya pamor singkir. Tetapi kalau untuk di satunya lagi, nah itu tidak ada capnya kayak gini, tetapi pamornya pamor gubet atau pamor buntel mayat, sobat. Oke, akan saya sedikit bacakan tentang pengetahuan tombak cacing kanil, sobat. Tombak cacing kanil itu berarti cacing yang menggeliat-geliat atau nganil. Jadi cacing nganil, cacing yang menggeliat-menggeliat. Bentuk yakni mengarah ke segala arah dengan bilah bulat atau persegi. Bisa segitiga, segi 4, atau juga berbentuk belimbing. Kalau ini dia berbentuk segi 4, sobat. Tombak cacing kanil ini diyakini tuahnya untuk menundukkan lawan, bawahan, atau juga lawan jenis. Konon pemilik pusaka ini bisa memiliki aura kewibawaan dan juga pengasihan sehingga disegani dan juga dihormati semua orang dan disukai lawan jenis. Tombak cacing kanil ini juga tergolong langka dan banyak dicari orang yang berprofesi sebagai pejabat tinggi, kepolisian, dan juga militer. Tombak cacing kanil saat ini sering dijadikan isi dari tongkat komando, sehingga lebih mudah dibawa kemana saja, sehingga tidak terlihat mencolok. Tokoh besar yang dipercaya selalu membawa pusaka cacing kanil dalam tongkat komandonya adalah Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Konon pada zaman dulu, sobat, tombak cacing kanil yang dipakai para bangsawan keraton dan keturunannya ini terdapat tanda khusus berupa cap seperti relief atau tulisan cekung mendalam pada pangkal bilahnya. Nah, mungkin seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari pengetahuan tombak cacing kanil. Nah, ini seperti ini, dan saya mempunyai 3 tombak cacing kanil, tetapi yang 2 masih belum saya warangkan, sobat. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.